Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah viral fatwa sonhorek haram berdasarkan hasil bahsul masail di Pondok Pesantren Besuk, Pasuruan, Jawa Timur, yang dihadiri kurang lebih 50 perwakilan dari pondok pesantren se-Jawa Timur dan juga Madura. Sekarang muncul fatwa dari seorang Gus yang menentang fatwa hasil dari bahsul masail di Pondok Pesantren Besuk, Jawa Timur. Ya, di mana ulama-ulama yang berkumpul di acara bahsul masail tersebut ya ulama-ulama dari kalangan aswaja. Ya. Tapi ini justru ada seorang Gus yang jelas dari kalangan aswaja terang-terangan menentang hasil dari bahsul masail yang mengharamkan sonhorek tersebut, kaum muslimin. Ya, coba kita simak videonya, kaum muslimin. Dengan rasa bingung, kiai ke oleh kok kiai kok gak oleh, ini rasa. Kiai Pasuruan ngaromne sonhorek, ini jaluk fatwa Gus baru, haram ora aku yang ngono. Teh lek jawab pewenak ila. Ya, saman rasa bingung. Ya, kok kiai kaya oleh, kiai ki gak oleh. Wes gak usah bingung. Kiai Pasuruan ngaromne sonhorek. Ya. Ngunui jaluk fatwa Gus Bahru, haram ora halal. Ya Allah, ini fatwa ulama loh, kaum muslimin. Ya, duduk kemen-kemen. Ya, fatwa ulama kok koyok gak dianggap menurut kaum muslimin. Padahal ini hasil bahsul masail perkumpulan para ulama Jawa Timur dan Madura. Bukan fatwa satu orang saja, bukan hasil ijtihad satu orang saja. 50 lebih perwakilan dari pondok pesantren Jawa dan Madura. Mereka berkumpul membahas masalah sonhorek dan akhirnya berkesimpulan hukumnya haram. Santri dari lebih 50 pondok pesantren se-Jawa dan Madura sepakat mengeluarkan fatwa bahwa pertunjukan sonhorek haram secara mutlak. Ngono lho, ya. 50 perwakilan dari pondok pesantren, ya, bahkan lebih dari 50. Artinya kalau satu pesantren mengutus 2 orang perwakilan, artinya kan 100 ulama yang menggodok tentang hukum sonhorek itu. Dan mereka ijtihad, bukan main-main. Ya, fatwanya kok langsung dilibas. Ya, ulama memfatwakan haram, ya, si Gus mengatakan haram ora. Ya Allah, parah ya. Coba kita lanjut videonya, kaum muslimin. Loh kan malah beda pendapat. Ngene piye kok ora sepakat? Yo ora apa-apa, milih salah siji. Sing ra cocok sonhorek yo gawe sing haram. Sing duwe sonhorek yo gawe fatwaku oleh ngono ae. Lah piye lho pengajian mbok kon gawe son pedhot gulune kiai. Jajal, aku tak ceramah gak sanggawe big jajal. Astagfirullahaladzim, ya. Jamaahnya juga ketawa, kaum muslimin. Ya Allah, ya dianggap fatwa ulama itu ya cuma main-main. Ya, daripada nggak ngeluarkan fatwa sama sekali. Ya, daripada nganggur yang ngeluarkan fatwa lah, biar rame, ya, daripada sepi-sepi. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ini manusia-manusia model apa ini, ya. Dan kami yakin, kaum muslimin, sebenarnya mereka itu bukan nggak paham lah, kaum muslimin, maksud dari fatwa haramnya sonhorek. Yang diharamkan itu bukan sound system, ya. Ustadz ceramah pakai sound system, ya nggak haram hukumnya, nggak diharamkan. Bukan kelarang ustadz ceramah pakai sound system. Ini astagfirullahaladzim. Ya, coba kita simak video dari Kiai Muhibul Aman Ali nih, kaum muslimin, ya, supaya tercerahkan lah, ya. Kita putuskan rumusan dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek tampak suara, tapi juga mempertimbangkan mulazimnya tadi itu, sehingga disebut dengan sonhorek, bukan sound system. Kalau begitu maka hukumnya lepas dari tafsir ini sudah. Dimanapun tempatnya dilaksanakan, mengganggu atau tidak mengganggu, maka hukumnya adalah haram. Ada atau tidak ada larangan dari pemerintah.
sehingga hukum itu berdiri sendiri sudah. Nah, coba kaum muslimin ya, sebenarnya jelas kaum muslimin ya, yang diharamkan itu konsep sound horeg, bukan sound system. Bukan. Kalau sound system itu kan sudah ada sejak ya zaman nggak enak. Ya, sudah ada sejak zaman apa namanya? Ya zaman urung usum sabun lah. Ya, zaman dulu sudah ada sampai sekarang. Sudah ada sound system. Sudah lazim dipakai untuk ceramah, dipakai untuk masjid. Ya, ya dipakai untuk macam-macam lah kaum muslimin. Bahkan dipakai juga untuk musik. Tapi selama ini nggak pernah dinamakan sound horeg sebelum muncul konsep sound horeg seperti yang lazim dikenal oleh masyarakat. Namanya saja sound horeg. Namanya sound horeg itu sound system yang dibuat untuk horeg. Supaya horeg itu bergetar. Ya, supaya gempar. Yang haram sound systemnya? Bukan. Yang haram itu penggunaan sound systemnya. Kalau sound system nggak haram. Wong biasa dipakai. Nggak ada ulama selama ini mengharamkan sound system. Termasuk hasil fatwa Bahsul Masail di Pondok Pesantren Besuk Pasuruan Jawa Timur ini. Bukan mengharamkan sound system. Mas bro, masa nggak paham? Yang diharamkan itu konsep acaranya. Tujuan dari dibuatnya sound horeg. Sound horeg itu kan tujuannya dibuat untuk kemaksiatan. Ya, coba sebelum ada konsep sound horeg, ada nggak kejadian yang seperti ini? Nah, coba ya. Sebelum ada konsep sound horeg, nggak ada kejadian-kejadian yang seperti ini. Ya, karnaval bawa sound system yang memang dibuat untuk menghoregkan lingkungan. Ya, sampai rumah orang horeg, gentengnya jatuh, hancur, kacanya pecah. Ya, itu jelas menimbulkan gangguan. Ya, kemudian kalau lewat di satu jalannya nggak muat karena ada gapura, ada jembatan, ya ada dinding jembatan, gapuranya dihancurkan. Dinding jembatannya dihancurkan. Belum lagi di belakangnya biasanya diiringi sama penari-penari perempuan. Ya, entah pakaiannya sopan atau nggak sopan. Jadi tontonan perempuan nari-nari. Jadi tontonan laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Apa menurut gosnya itu halal ya? Sehingga dia menghalalkan sound horeg. Ya, konsep sound horeg itu seperti itu. Ya, jadi kalau sudah konsepnya seperti itu, mau ada larangan dari pemerintah atau enggak, tetap hukumnya haram. Karena itu sudah jelas konsepnya menurut syariat haram. Merusak lingkungan, mengganggu orang lain, ya, merugikan orang lain, merusak fasilitas umum. Itu kan jelas perkara-perkara yang tidak dibenarkan, baik secara hukum syar'i maupun secara hukum negara, nggak dibenarkan. Karena itu sangat mengganggu, merugikan banyak orang. Coba kalau seandainya keluarga yang punya sound horeg itu, ya misalnya ada bapaknya atau ibunya yang sakit keras, ya butuh istirahat misal. Kemudian ada tetangganya muter musik, suaranya besar. Ya sampai rumah orang yang sakit itu, rumah bapaknya, rumah yang punya sound horeg itu sampai bergetar. Sampai kaca jendelanya hancur, gentengnya jatuh. Ya, kira-kira ngerasa seneng apa nggak seneng? Itu sajalah dipikirkan sebenarnya. Dan yang seperti ini seharusnya terpikirkan oleh gus-gus ini. Tapi sepertinya nggak terpikirkan. Makanya dengan
ya dengan entengnya jeplak, saman gak usah bingung. Ya, Kiai Pasuruan ngaromno son horeg, saman takono karo Gus Bahru, oleh pora oleh. Enteng mulutnya ngomong seperti itu kaum muslimin. Ini model apa manusia-manusia seperti ini kaum muslimin? Hontran-hontran opo kok urip ngono lho kaum muslimin. Cuma buat kerusakan. Fatwa ulama dikangkangi, ulamanya sendiri padahal. Kalau ulama Wahabi yang memfatwakan ya mungkinlah mereka nolak. Ini ulama dari kalangan mereka sendiri. Parah kaum muslimin. Ini sangat kelihatan ini kalau Gusnya ini ya hidup karena ada son horeg. Kalau nggak ada son horeg, nggak hidup dia. Ya, hidup dari majelis yang di sana ada son horegnya, mendatangkan kemaksiatan. Ya, orang joget-joget di sana bebas, jamaahnya semakin banyak. Yang penting mau datang, ya mau jogetan monggo, mau nggak pakai jilbab tampil jadi tontonan ya monggo. Yang penting majelisnya rame dan cuannya ngalir terus. Ya parah ini kaum muslimin. Ya, ini bisa masuk ke dalam makna memperjualbelikan ayat Quran kaum muslimin, ya, memperjualbelikan syariat Islam. Yang penting dapat cuan, meskipun ulama mengharamkan, dia tetap menghalalkan. Na'udzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.